Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih di gerakan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir, menghadiri majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita niatkan iktikaf di dalam masjid, dan kita niatkan menuntut ilmu. Karena di sisa umur kita yang mungkin tidak lama lagi, yang paling tepat adalah kita mencari investasi akhirat kita. Salah satu bentuk investasi akhirat kita ini adalah hadir di majelis ilmu. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang filosofi dari sunnah, yang sunnah ini mengantarkan kepada kemuliaan. Nah, pada pembahasan pertemuan malam ini kita akan langsung masuk kepada materi berikutnya setelah kita membahas fardu wudu dan membahas filosofi sunnah, kenapa sunnah harus kita jalankan. Sekarang kita masuk pada sunnah wudu. Mungkin masalah seperti ini adalah masalah sepele, tapi dalam persoalan ritual ibadah kita, ini merupakan masalah yang penting. Di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan, yang pertama dari sunnah wudu itu adalah at-tasmiyatu fi awwalih. Jadi mengucapkan bismillah. Ketika kita melaksanakan wudu, maka pertama kali yang kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya mengucapkan bismillah? Kata para ulama, at-tasmiyatu mustahabbatun fil wudu'i wa jami'il ibadati wa ghairiha minal af'al. Dianggap sebagai mustahabbah. Mustahabbah itu artinya disunahkan dalam ritual wudu dan semua ibadah-ibadah lain dan semua perbuatan lain. Wa akmaluha ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurna, yang ideal itu ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan bismillah, faqad hassala fadilatut tasmiyah, tetap dia mendapatkan keutamaan bismillah. Jadi idealnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita malas baca bismillahirrahmanirrahim, kita bilang bismillah, sudah dianggap mencapai meraih fadilah dari membaca bismillah. Tentu pertanyaannya adalah apa dalilnya? Karena di dalam Islam itu nggak bisa kita mengucapkan satu pendapat kalau tidak disertai dengan bukti. Itulah sesuatu yang indah dalam Islam. Tidak boleh ada hoax, tidak boleh ada asumsi, tetapi semuanya harus berbasis pada informasi, data, dan fakta yang jelas. Salah satu yang dianggap fakta informasi yang jelas mendukung tentang kesunahan membaca bismillah itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dasarnya. Apa kata hadis? Tawaddu'u bismillah. Hendaklah engkau berwudu, kata Nabi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dasarnya kuat. Tapi kalau seandainya kita lupa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sunnah.
Apa itu sunnah? Kalau Anda kerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi ingat Pak, hidup di dunia ini investasi. Kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau kita bisa lakukan, lakukan. Kenapa? Karena ketika kita pulang kepada Allah harus ada bekal. Nggak boleh pulang tanpa bekal, nanti repot di akhirat nanti. Tapi mumpung masih hidup nih, kita nggak tahu kapan lagi kita kepulang kepada Allah. Perbanyak bekal itu, termasuk setiap perbuatan yang baik mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Yang pertama, kita mengetahui dan mengakui bahwa yang menggerakkan segala sesuatu hanya Allah. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan gak mungkin bisa dilakukan tanpa izin atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menggerakkan tangan ini, Pak. Itu bukan, pada hakikat bukan saya menggerakkan ini. Saya bisa menggerakkan, tapi kalau Allah tidak izinkan, bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Misalnya penyakit stroke. Apa kalau penyakit stroke punya tangan nggak bisa gerak, Bapak mau gerakin, bisa enggak tuh? Enggak, kenapa? Allah enggak izinkan itu. Makanya segala sesuatu ini digerakkan Allah. Hidup Anda harus menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang lain. Maka sebuah perbuatan apapun yang baik, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengakui Allah sebagai Tuhan kita, apapun yang kita lakukan adalah karena Allah. Yang kedua, minta berkah. Karena perbuatan kalau nggak berkah, jadi musibah. Kita minum air ini nggak berkah. Apa yang terjadi? Gula naik. Betul nggak Pak? Diabetes. Bisa jadi kolesterol naik tuh. Kita makan makanan nih, kalau makanan itu ternyata nggak memberikan berkah, bisa memberikan mudarat. Maka supaya sesuatu yang boleh mendapatkan berkah dari Allah dan perlindungan dari Allah, maka baca Bismillah. Karena itu supaya kita ingat selalu dengan Bismillah, maka setiap membaca Al-Fatihah ada Bismillah. Membaca surat ada apa? Bismillah itu, supaya ingat tuh. Dan selain itu Allah juga tegaskan melalui Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta. Setiap amal perbuatan yang tidak dilakukan dengan membaca bismillah maka terputus keberkahannya. Maka apapun kebaikan baca bismillah. Ingat kebaikan. Kalau keburukan jangan. Ini mau nyolong sendal baca bismillah. Di Masjid Al-Barakah, ngintip sana ngintip sini ada sendal bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh, Pak. Itu bisa aja mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Atau minum khamar nih. Khamar, tahu khamar kan? Apa khamar? Minuman memabukkan, miras. Baca bismillah, itu bisa murtad Bapak itu baca. Kenapa? Anda memainkan Allah Subhanahu wa taala. Makan daging babi, baca bismillah. Udah tahu daging babi diharamkan Allah, Anda memakai atau membaca bismillah, itu bisa murtad tuh. Nah, karena itu maka bismillah harus menjadi habit, kebiasaan. Kalau dia menjadi kebiasaan, maka dia bisa menjadi karamah, memberikan kemuliaan. Ada satu cerita ini diceritakan dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitab itu. Jadi ada seorang perempuan itu setiap melakukan kebaikan pasti baca bismillah. Dia mau masak baca bismillah. Apapun kebaikan yang dia lakukan, dia pasti baca bismillah. Tapi suaminya alergi itu dengan dia kalau sering baca bismillah, nggak suka itu. Kan ada laki-laki yang gitu, nggak suka. Kalau ada azan nggak suka. Kalau ada orang ngaji, alergi dia. Ada nggak begitu? Padahal dia muslim, ada nggak? Ada itu, banyak tuh. Dekat dengan masjid, suara azan kedengeran, marah-marah dia. Jadi seakan-akan dia itu sepertinya panas kupingnya tuh. Yang panas mendengar suara-suara itu sebenarnya siapa sih? Setan tuh, jin tuh, panas dia. Kenapa? Kalau dia Islam pertanyakan keislamannya. Kok Anda nggak suka sih? Ada orang pakai jilbab dia nggak suka. Ada orang pakai cadar dia nggak suka. Loh, itu kan syariat Islam. Kenapa dia nggak suka? Macam-macam. Ada orang miara jenggot. Ada orang, bukan macam-macam, dia nggak suka. Nah, yang seperti itu dipertanyakan keislamannya. Itu namanya munafik. Agamanya Islam, tapi nggak suka sama Islam. Seperti Kamal Atatürk tuh. Dia mengaku sebagai Muslim, tapi nggak suka dengan adat. Nggak suka dengan jilbab. Nggak suka dengan yang Islam-Islam tuh.
Azan dia ganti dengan apa? Bahasa Turki. Katanya dia Islam. Kita ragu, benar nggak dia Islam? Bisa jadi orang lain yang mengaku sebagai Muslim. Nah, ini perempuan punya laki-laki modelnya gitu. Akhirnya kata laki-laki itu dia bilang, gue mau kasih pelajaran sama dia nih. Akhirnya dipanggil tuh istrinya itu, lalu dia kasih satu tas isinya uang. Dia bilang ini tas isinya uang. Kau simpan dulu, nanti kapan-kapan saya ambil. Lalu kemudian istrinya ini langsung bawa tas berisi uang itu, lalu dia masukkan ke dalam kotak, dia gembok tuh kotak itu. Dia taruh kuncinya, disembunyikan kuncinya. Suami ngeliatin, ngintipin di mana dia taruh tuh kunci. Pas istrinya keluar dari kamar itu, suaminya masuk. Dia ambil tuh kunci, dia buka gembok, dia ambil tas itu, dia ke belakang, dia taruh ke dalam sumur. Tas koper yang berisi uang tersebut. Beberapa lama kemudian, istri ini dipanggil oleh suaminya. Dia bilang, mana itu koper yang saya titipkan kepada engkau? Saya butuh sekarang. Istrinya tanpa curiga, karena dia nggak tahu kalau kopernya udah dipindahin ke dalam sumur. Tanpa curiga dia masuk ke dalam kamar, lalu kemudian dia ambil kunci, karena kunci udah dikembalikan lagi di situ. Lalu kemudian dia buka, ketika dia membuka kunci itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tas yang ada di dalam sumur itu, dikembalikan lagi ke dalam box itu. Pas dia buka, ada koper berisi uang, dia kan nggak tahu apa-apa. Langsung diberikan kepada suaminya kaget. Kok bisa? Kok bisa? Padahal saya sudah sembunyikan di belakang. Dia ingin kasih pelajaran. Akhirnya suaminya sadar bahwa selama ini dia keliru. Akhirnya kemudian dengan sadarnya dia taubat, lalu kemudian menjadi orang baik. Kenapa? Bifadilah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi suruh kalau Anda melakukan satu perbuatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk pada saat ketika melaksanakan wudu, mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang kedua, ghuslul kaffain. Yang kedua yang disunahkan oleh Nabi adalah membasuh kedua telapak tangan. Ini kan air nih, habis baca Bismillahirrahmanirrahim, air itu kemudian diambil lalu tangannya digini-gini nih, bersihkan. Supaya bersih. Berapa kali? Yusannu ghuslul kaffaini salasan qabla idkhalihimal ina'a. Disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan Pak, bukan tangan. Telapak tangan nih. Kalau tangan nanti fardu, rukun, kita udah bahas. Kedua telapak tangan nih kita bersihkan. Kenapa kedua telapak tangan dibersihkan? Karena tangan ini adalah anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan benda fisik. Di tangan nih. Anda makan dengan apa? Anda ngambil uang dengan apa? Anda terkena sesuatu karena memegang sesuatu ada debunya. Tangan semua itu. Nah, tangan ini menjadi pusat banyak penyakit tuh. Maka ketika kita diperintahkan oleh Nabi, disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan, di situ kita diajarkan untuk bersih. Bersih. Makanya sebelum makan kita cuci tangan supaya bersih. Kenapa? Karena disitulah sarang kuman dan bakteri. Dan itu bisa berbahaya. Kalau seandainya kita nggak basuh tangan kita, langsung kita taruh muka tuh tanpa membasuh, ini bisa kena bakteri. Muka, mata, ini kalau kena bakteri, gatal-gatal nih. Dan seterusnya. Maka berdasarkan pertimbangan medis, membasuh tangan yang diajarkan oleh Islam dan disunahkan untuk dilakukan oleh Islam, itu ternyata banyak manfaatnya tuh. Yang kedua, tangan ini simbol kezaliman, Pak. Banyak kezaliman kita lakukan itu dengan tangan tuh. Nampar, mencuri, nabok, macam-macam. Semuanya itu dengan tangan tuh. Selain nanti dengan mulut, mata, telinga itu. Tapi dengan tangan nih. Maka ketika kita membasuh telapak tangan seakan-akan ini memberikan pemaknaan bahwa Anda bersihkan tangan Anda dari sesuatu yang kotor. Secara manawi apa? Perbuatan dosa. Makanya Nabi mengatakan apabila kalian
di antara kalian bangun tidur, jangan dia celupkan tangannya ke bejana sebelum dia cuci 3 kali. Berarti Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Seperti apa? Seperti misalnya orang mau operasi nih. Operasi. Kira-kira alat-alat operasi perlu disterilkan dulu nggak tuh? Sterilkan, Pak. Perlu tuh, sterilkan. Kalau tidak, bahaya itu. Nah, membasuh tangan itu seperti sterilisasi awal sebelum ritual penyucian. Sama dengan orang operasi. Bersihkan dulu tuh, sterilkan tuh alat-alatnya. Kenapa? Itu bisa membawa kuman, bakteri, virus, penyakit tuh. Bisa dipahami, Pak ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disunahkan oleh Nabi adalah istimalu siwak. Pakai siwak tuh. Ada pulpen nggak sini? Ada pulpen. Mau kasih contoh cara siwak yang benar ya. Itu kan siwak cuma siwak gini aja kan. Tapi berdasarkan sunnah. Seperti apa melakukan siwak tuh. Cuma jarang kita pakai kan. Kalau kita wudu ya wudu aja. Nggak pakai siwak. Tapi ingat, siwak ini sunnah. Wa huwa sunnatun fil wudu. Sunnah di dalam wudu. Kenapa sunnah? Karena ada hadis dari Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi berkata, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku pun perintahkan orang melakukan siwak ketika akan melaksanakan sholat. Itu jadi berat. Maka Nabi mengatakan, karena dia berat, boleh enggak diamalkan. Tapi kalau diamalkan, dia dapat keutamaan. Keutamaan itu apa? Banyak. Bahkan Nabi juga mengatakan la amartuhum bisiwaki ma'akul wudu. Aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada saat ketika melaksanakan wudu. Makanya menggunakan siwak itu adalah sunnah. Caranya nih siwak nih anggap aja siwak. Dipegangnya begini, 3 tangan di atas tuh jari yang jari jempol di bawah, jari apa nih? Kelingking di bawah tuh jadi gini. Caranya dari sini kanan ke kiri. Seret, bukan gini. Ini kita begini. Seperti ngilangin apa itu? Apa yang di sini nih? Jigong. Tahu jigong, Pak? Jigong. Saya begini, seret. Jadi dari kanan ke kiri, tarik ke kiri ke kanan lagi, ke kiri ke kanan itu. Jadi pakai ini nih. Jadi paham Ibu ya? Kalau menggunakan siwak, ya pegangnya begini. Kalau perlu siwaknya agak gedean dikit, kalau kecil repot. Kenapa siwak? Dan ingat, pakai siwak, bukan pakai yang lain. Kan kita pakai, cukuplah dengan odol. Nggak sama, Pak. Odol dengan siwak nggak sama. Kenapa siwak? Karena siwak itu adalah satu jenis tumbuhan. Yang menurut perkiraan medis, penelitian ilmiah modern itu mengatakan itu bisa menjadi antibakteri yang alami. Antibakteri. Yang kedua, bisa melindungi gigi dan gusi. Dan yang ketiga, menurut penelitian medis, itu bisa mencegah plak dan karang gigi itu. Karang gigi. Ibu kalau ada karang gigi itu kan dilepasin di dokter gigi, bayarnya mahal nggak? Nah, sebelum itu terjadi, pakai siwak tuh. Karena menurut penelitian ilmiah modern di bidang kedokteran, itu ternyata di siwak itu punya zat-zat itu. Makanya Nabi mengatakan siwak, bukan dengan yang lain. Kalau Nabi ngomong itu siwak, itu bukan Nabi yang ngomong. Informasi dari mana? Dari Allah. Siapa Allah? Yang ciptakan manusia. Yang tahu mana yang baik, mana yang buruk buat manusia. Maka apa yang dikatakan Nabi, jalankan. Insya Allah akan banyak manfaatnya. Bahkan kata Aisyah dari Rasulullah, salatun ala asarihi siwakun afdalu min sab'ina salatun bighairi siwak. Satu salat dengan menggunakan siwak, kata Nabi, lebih baik dari melaksanakan 70 kali salat tanpa siwak. Itu hebatnya tuh. Tapi karena ini kalau Nabi perintahkan bisa memberatkan, maka jadi sunnah. Karena Nabi tahu. Seperti sholat tahajud. Awalnya kan wajib tuh. Maka Nabi mewajibkan tahajud pada dirinya. Nabi nggak pernah lepas sholat tahajud. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga, tapi nggak pernah lepas. Tapi umatnya belum tentu mampu. Maka jadi sunnah.
Sunnahnya naik tuh. Sunnah muakkadah, dianjurkan, dilaksanakan, jangan ditinggal. Tapi kalau Anda nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mampu, jalankan. Tambah lagi dengan sholat witir, itu juga penting. Mazhab Hanafi mengatakan wajib tuh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Ada satu cerita Pak, terkait dengan siwak ini. Cerita ini diceritakan dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Ada seorang ulama sufi namanya Asyibli. Asyibli ini adalah seorang ulama sufi terkemuka. Kalau kita ingin tahu beliau, coba bisa di browsing di internet, di Google, cari Asyibli. Nah, Asyibli ini dia selalu sholatnya dengan siwak ya, nggak pernah lepas. Satu ketika waktu sholat tiba dan ia ingin melaksanakan siwak, di awal ia membeli siwak tuh, dia beli siwak dengan harapan ketika akan melaksanakan sholat dia dapat menggunakan siwak itu. Tapi pada saat ketika dia menghadiri sholat karena keburu-buru dia lupa tuh bawa siwak yang dia beli. Nah di sampingnya ada seorang laki-laki, kebetulan ada siwak dia bawa. Lalu laki-laki yang berada di sampingnya tahu kalau Asyibli itu ingin saling menggunakan siwak karena dia tahu Asyibli sering pakai siwak. Kata laki-laki itu kepada Asyibli, saya nggak akan berikan siwak kepada engkau kecuali engkau membelinya. Dan engkau membelinya dengan harga 1 dinar. 1 dinar kan lumayan itu. Dan bagi satu siwak itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Satu siwak 1 dinar itu terlalu mahal. Akhirnya Asyibli karena dia tahu fadilah dari siwak itu dan dia harus pakai siwak pada saat itu, maka dia beli itu. Lalu kemudian laki-laki itu bilang sama Asyibli, dia bilang, kamu itu membeli satu siwak dengan 1 dinar, itu sudah menyanyiakan harta. Kenapa kau lakukan itu? Dia tanya. Apa dia bilang? Kata Asyibli, menggunakan siwak pada waktu sholat merupakan sunnah. Dan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar menggunakan siwak ketika hendak melaksanakan sholat. Dan saya tidak akan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Bayangkan. Makanya para ulama dulu dimuliakan oleh Allah amalan sunnahnya itu. Kalau amalan wajib, wajar. Karena kewajiban kita. Tapi yang tidak wajib kita laksanakan, itu baru hebat namanya. Itu namanya mulia. Makanya dalam hadis qudsi pernah saya katakan berkali-kali, jika seorang hamba mendekati diri kepadaku, kata Allah, dengan yang sunnah-sunnah, setelah dia melakukan yang wajib, maka kata Allah, aku akan jadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan jadi telinga yang dia gunakan mendengar. Aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Dia dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka dilindungi Allah. Kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Karena kita membahasnya bukan cuma fikih doang. Yang kita bahas juga sekaligus hikmahnya. Ternyata yang diajarkan oleh Islam tentang wudhu ini bukan cuma sekedar simbolik, tapi ada makna-makna yang perlu dipahami itu. Supaya kita paham bahwa wudhu ini bukan sebarang syariat. Wudhu ini banyak manfaatnya, terutama yang menjalankan sunnah-sunnah. Yang berikutnya, sunnah yang keempat dan kelima adalah al-madmadah wal istinsyaq. Apa itu al-madmadah? Ayyaj'alal ma'a fi fihi wa yudiruhu fihi thumma yumajjihu. Yang dimaksud dengan al-madmadah itu adalah memasukkan air ke dalam mulutnya. Air dalam mulutnya. Lalu kemudian begini nih. Apa itu bahasanya? Dikumur-kumur tuh. Itu namanya madmadah. Maka kalau cuma air gini nih. Tuh, kan ada kan? Wudu kok cuma ngirup air. Lalu dibuang itu bukan madmadah namanya, itu menghirup air lalu ngeluarin. Yang disebut madmadah itu ambil air di kumur-kumurkan supaya ini bersih nih. Ambil air di kumur-kumurkan itu baru madmadah, sunnah. Kemudian wal istinsyaq, yang disebut dengan istinsyaq itu adalah ayyaj'alal ma'a fi anfihi wa yamudduhu bi nafsihi ila khayashimihi wa hiya aqsal anfi
summa yastansiru bi tarhil ma'i wal adha minal anfi badal istinsaq. Yang dimaksud dengan istinsaq itu adalah air dimasukkan ke hidungnya. Lalu kemudian dia sedot sampai ininya nih. Apa nih? Pangkal nih. Pangkal apa? Hidung sih. Kemudian dia keluarkan bitarhil ma'i wal adha. Keluarkan airnya dan kotorannya itu. Minal anfi badal istinsaq. Setelah dia hirup tuh air, lalu dia keluarkan. Kalau beri contoh gini nih. Ini ambil air nih, masukin taruh sampai sini nih. Lalu pegang, keluarin. Saya paham ya? Bukan cuma gini. Bukan. Itu ngupil namanya. Bukan istinsak. Ambil air, masukin tuh. Sedot. Habis disedot tuh, jangan kesedotan sampai ke ini. Kita tahan sampai di sini nih. Pas sampai di sini, pegang, diembuskan, keluarkan. Itu kotoran keluar semua itu. Itu namanya istinsak. Gimana hukumnya? Wal madmadatu wal istinsaku sunnatun fil wudu wa fil ghasli. Kekumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Apa? Kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga enggak apa-apa. Tapi direkomendasikan, dianjurkan untuk dilakukan. Bukan cuma di wudu, tapi juga fil ghasli. Pada saat ketika mandi janabah. Nanti kita akan bahas tentang mandi janabah. Kita tuntaskan soal tohara itu. Seperti apa itu mandi, gimana caranya, nanti kita akan jelaskan. Tapi sekali lagi bertahap, Pak. Tidak buru-buru. Summa yastansiku wa yastansir. Setelah masukkan air ke hidung, maka keluarkan. Kata para ulama, wa yustahabu ayyubaligha fihima. Kalau Anda melakukan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kata para ulama, ayyubaligha. Itu harus sungguh-sungguh. Artinya dilebihkan. Kecuali di puasa. Kalau di puasa jangan. Nanti bisa masuk ke dalam ini dan bisa membatalkan. Tapi kalau saat tidak berpuasa, disunahkan tuh ayyubaligha fihima. Dimasukkan air ke dalam mulut, benar-benar ke kumur tuh benar-benar ke kumur. Sampai ke tenggorokan tuh. Tapi jangan masuk. Kalau masuk juga nggak apa-apa. Kalau bukan bulan puasa. Atau masukkan air supaya ini keluar nih, kotoran ini. Apalagi pada saat Covid dulu, itu penting banget itu. Memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkan air itu bisa membersihkan. Apa dalilnya? Karena Nabi pernah ngingetin kita, asbigil wudu, sempurnakan wudu dengan baik. Wa khallilil asabi, kalau Anda berwudu, ini celah-celah dari jari jemari harus kena air. Wa balik fil istinsak, dan ketika istinsak serta madmadah itu harus benar-benar masukkan. Illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Itu sunnah. Bisa. Gimana kalau digabung? Afdal. Jadi kalau digabungkan antara kekumur dengan istinsak itu, Pak, itu lebih utama. Gimana caranya? Bapak ambil air nih, dimasukkan ke mulut, lalu kemudian dihirup. Satu apa ini? Satu celupan. Satu apa sih? Hah? Ini maksudnya air taruh di sini nih. Satu genggaman. Tapi kalau air bukan genggam air kan? Apa itu kalau air? Nah, bahasa Indonesia berantakan nih. Pokoknya itulah. Susah nyari bahasanya. Padahal kita orang Indonesia ya. Nyari kosakatanya susah. Ngambil air, ditaruh di telapak tangan, lalu kemudian dihirup nih. Kemudian masukin langsung ke hidung tuh. Serot sekali. Itu kata Nabi, afdalu. Al-jam'u bainahuma afdalu. Menggabungkan antara keduanya afdal, lebih utama. Gimana caranya? Bi an yatamadmada wa yastanshiqa min ghurfatin wahidatin wa yastansir. Dengan berkekumur dan masukkan air di hidung dari satu celupan yang sama ini. Kemudian dia keluarkan air itu dari hidung, wa yukarriru dzalika thalatha marrat. Lalu kemudian dia ulang itu 3 kali. Apa dasarnya? Li hadis Abdullah ibni Zaid radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi mengatakan, fatamatmat wastanshaq wastassara bi thalathi gharfat.
Nabi ke kumur, Nabi istinsak dan istinthar itu dengan 3 kali cedukan air. Di 3 kali. Maka yang sunnah, yang afdolnya yang seperti itu. Cuma jarang kita lakuin. Biasanya kita pakai satu-satu. Ke kumur dulu, lalu kemudian baru istinsak, masukin air ke hidung, baru kita keluarkan. Tapi kalau mau cari keutamaannya, Anda harus menggabungkan keduanya. Apa hikmahnya? Kok ke kumur sih? Maka para ulama membahasnya dari 2 perspektif. Ada perspektif medis, ada perspektif sufi. Kalau perspektif fikih ya seperti yang saya katakan tadi, menjalankan apa yang diperintahkan. Tapi ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Ada makna simbolik yang disampaikannya. Apa? Yang pertama, kita tahu ini mulut tempat makan. Ini jalur utama masuknya makanan ke dalam perut dan minuman ke dalam perut. Dan biasanya itu kalau orang tidak membersihkan mulutnya pada saat makan, maka yang tersisa apa tuh? Kuman, bakteri di mulutnya. Makanya kita bagusnya punya syariat wudu 5 kali itu sehari. Pada saat melaksanakan sholat wajib. Jadi habis makan itu kebuang lagi tuh. Tapi kalau kumur-kumurnya benar. Yang saya katakan tadi, yubalik fil madmadah, berkumur-kumurnya benar, bukan kumur-kumuran, tapi benar kumur-kumur. Maka itu akan membersihkan mulut. Membersihkan mulut secara fisik dan juga mencegah bau yang tak sedap nih. Mulut ini, Pak, kalau enggak dibersihkan di kumur-kumur tuh, itu baunya enggak enak. Kita enggak cium, tapi orang lain cium. Nah, pada saat ketika kita sering, misalnya beri contoh, saya tuh biasanya kalau habis makan itu saya ambil air, saya ke kumur. Ngilangin itu. Ada sisa-sisa makanan yang kadang-kadang nempel di gigi, kita nggak tahu tuh ada celah-celah gigi itu. Maka dikumur-kumurin, itu biasanya keluar. Nah ini simboliknya dalam wudu. Anda kumur-kumur dapat pahala. Sunnah. Yang kedua, mulut ini simbol bicara ini. Dan aktsaru khotoya ibni Adam min lisani, kata Nabi. Sebagian besar dosa anak cucu Adam itu karena lidahnya. Tidak bisa menjaga lidahnya. Kenapa? Caci maki orang, merendahkan orang, membuli orang, memfitnah orang, ngata-ngatain orang, beri julukan yang tidak bagus buat orang lain. Maka untuk menjawab persoalan kemanusiaan ini yang sering terjadi pada diri kita, turun tuh satu surat khusus. Yang surat itu berbicara tentang hifdzul lisan. Apa? Surat Al-Hujurat. Dari ayat di pertengahan itu sampai sebelum 5 ayat terakhir sebelum Al-Hujurat itu bicara tentang persoalan hifdzul lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Satu ayat full. Diterusin lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya. Nanti Bapak cari itu kalau nggak salah 12 sampai 13 nanti cari Al-Hujurat. Di situ dibilang apa? Wahai orang beriman, jangan mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Perempuan jangan mencela perempuan lain. Boleh jadi perempuan mencela lebih baik dari perempuan yang mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabadu bil alqab, jangan memberikan gelar-gelar yang bikin orang itu sakit hati. Kita kan sering ada orang kulitnya hitam kita panggil, tem, hitam. Mungkin dia merasa itu bercanda, tapi itu tertanam dalam dirinya. Sakit nggak dibilang gitu, Pak? Atau dia pesek, dipanggilnya pesek. Kelihatannya bercanda, tapi orang yang dikatain itu tertanam dalam dirinya, bisa dendam itu. Kalau dia nggak terima, dendam. Tapi karena dia nggak bisa balas, karena yang mengatakan itu mungkin lebih tinggi kedudukannya. Tapi suatu-waktu dia bisa balas tuh. Sakit hati. Maka Islam ngajarin tuh, termasuk jangan mencela. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi itu pernah apa? Ada orang nih, tanya sama Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, gimana menurut ente nih?
Ada orang penceramah itu ngomong sana, ngomong sini, tapi pakaiannya nggak bagus, jelek, lusuh dan sebagainya. Menurut pendapat ente gimana? Jadi menurut dia itu, kalau yang namanya penceramahnya pakaiannya harus bagus, pakai jubah, pakai sorban kan begitu. Menurut orang itu, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya fulan, pendakwah dengan pakaian yang jelek, tapi hatinya bagus, lebih baik daripada pendakwah yang berpakaian jubah, tapi hatinya busuk. Abdullah ibnu Mas'ud ingin mengatakan kepada dia, enggak usah ngurusin orang, urus diri sendiri aja, perbaiki hatimu. Kenapa? Kalau dia komentari lagi, dia dukung perkataan itu, akhirnya dia sama dengan dia, merendahkan orang lain. Islam itu simpel. Anda ingin masuk surga, jaga lisan Anda. Lidah nih, jaga. Makanya Nabi mengatakan, fal yakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Diam aja. Termasuk yang dimaksud mengatakan menulis tuh di media sosial. Kalau Anda nggak bisa mengatakan yang baik-baik di media sosial, nggak usah komentar yang buruk-buruk. Itu bisa menjadi musibah buat Anda. Makanya media sosial itu kan terekam tuh. Ada jejak digitalnya tuh. Jangan. Kalau kita mau merespon yang buruk, pikir. Gak usah lah, ini jadi terekam nanti. Sewaktu-waktu kita diungkap orang nih. Bagus gak usah. Kalau mau memberikan sesuatu, komentar yang baik. Itu diajarkan dalam Islam. 14 abad yang lalu udah diajarkan. Yang berikutnya, makna istinsak. Ini hidung pernapasan ini. Dan pusat kotoran nih. Kalau misalnya kita jalan di tempat yang kotor, itu biasanya kena debu masuk ke dalam hidung tuh. Makanya supaya tidak kena penyakit dari bakteri yang mungkin saja masuk ke dalam hidung kita, maka 5 kali kita disunahkan untuk istinsak dan istinsar. Yang dimaksud istinsak itu masukkan air ke dalam hidung, yang disebut dengan istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Itu namanya istinsar. Nah, kalau kita pahami dengan baik dari apa yang disampaikan di dalam ritual wudu yang sunnah-sunnah ini, maka kita ketika melakukan yang sunnah jadi yakin nih. Oh, ternyata ini manfaatnya, ternyata ini faedahnya. Karena kita yakin dengan kehebatan yang sunnah dalam wudu, maka kita percaya dengan syariat Islam. Selama ini yang kita lakukan cuma mengikuti orang tua kita. Kita wudu ya wudu. Bertanya apa maknanya? Nggak tahu. Gue cuma ngelakuin apa yang dilakuin orang tua gue kok. Guru gue bilang begini, gue begini. Gue begini-begini. Gue nggak tahu maknanya. Nah kalau kita tahu maknanya, maka kita jadi tambah yakin tuh melaksanakan wudu itu. Dan menjadi lebih rapi dalam melaksanakan wudu. Jadi gabungkan antara fikih dengan hikmah sufi. Supaya kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, hidup kita nggak lama nih. Rata-rata orang yang ngaji Pak, itu bukan umur 20-an. Betul nggak Pak? Umur berapa? 40 ke atas. 40 itu kalau bahasa sholat, itu udah waktu apa tuh? 40. Oh, belum, maghrib jam 4 tuh. 40 jam 4 kan? Jam 4 waktu apa? Asar tuh. Kalau waktu asar dikit lagi maghrib nggak tuh? Dikit lagi maghrib. Maghrib itu tanda Anda sudah tua. 50, 60. 60 tua itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Maka kalau kita umur 40, menurut Nabi prediksinya antara 20 sampai 30. Nah kalau 20 sampai 30 sisa umur kita ini kita nggak gunakan dengan baik, menyesal nanti pada alam barzah. Kalau udah di alam barzah, diceritakan Allah dalam Al-Quran tuh, surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma apa tuh? Razaqnakum. Saya lupa nanti dicek. Tapi di situ ada perkataan dari seorang yang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Itu orang yang sudah meninggal, dia bilang sama Allah, ya Allah, seandainya kau kembalikan aku sebentar aja. Dia udah mati. Fa asaddaqa wa akum minas salihin.
saya pasti akan bersedekah. Saya pasti akan jadi orang soleh. Tapi kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma perkataan dia doang, nggak mungkin kembali lagi. Anda menyesal di situ. Makanya sebelum penyesalan datang, maka sekarang nih sisa umur kita, kalau ada majlis-majlis ilmu, datang aja Pak. Meskipun di belakang senderan tidur, nggak apa-apa. Dapat pahala satu. Saya bilang tidur jangan nengok-nengok. Kadang tidur jangan. Biarin aja dia tidur. Supaya dapat pahala satu. Kalau dia dengerin, pahala 2. Dia tulis, pahala 3. Setelah dia tulis tuh, dia bilang sama istrinya. Manggil istrinya gimana sih biasanya? Yang hujan turun. Bukan itu. Panggil istrinya. Kayaknya kalau pakai sayang lebay ya. Panggilnya apa? Ibunya anak-anak. Ya. Biasanya gitu kan? Ibunya anak-anak sini loh. Apa dia bilang? Tadi gua ngaji sama Ustaz. Yang diajarin tentang ini nih. Sekarang lu duduk semua nih, gue ajarin ke lu. Dapat pahala nggak dia? Pahala tuh. Saya yang ngajar, dapat pahala. Kenapa? Dia ngajarin ke orang lain. Nanti anak istrinya bilang sama temennya, gue tadi diajarin suami gue. Suami gue udah jadi ustadz sekarang. Padahal dia belajar cuma 3 doang tuh. Gini. Pahalanya mengalir tuh. Begitu harusnya hidup. Punya target. Punya target investasi akhirat, jangan santai, tidur, aduh, Pak, hidup ini nggak lama nih, mungkin dikit lagi nih yang depan, kita nggak tahu kan berapa umur, belum sampai, ya 10 tahun lagi kalau 50, kalau ya dikit lagi Pak, makanya sekali lagi saya tekankan, mumpung kita masih hidup, masih sehat, maka habiskan umur kita dengan yang baik. Bukan cuma ngaji, tapi yang kayak baik-baik itu kita isi supaya kita bisa pulang membawa bekal yang banyak. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.